Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara jelang pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi Timnas Indonesia saat ini terbilang krusial. Timnas Indonesia menyisakan 6 pertandingan di grup C. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, pasukan Shin Tae-yong wajib bisa meraih kemenangan di laga sisa. Erick Thohir mengaku sudah bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong pasca kekalahan pertama Timnas Indonesia dari Cina. Kekalahan yang membuat pelatih Korsel itu banjir kritikan. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin. Kami serius bicara soal target Timnas Indonesia untuk minimal menempati 4 besar di grup C, kata Erick Thohir kepada awak media. Ditegaskan oleh Erick Thohir, untuk bisa mewujudkan target itu, Shin Tae-yong harus bisa mempersiapkan tim dan taktik sebaik mungkin. Erick bilang bahwa PSSI di posisi akan selalu berikan dukungan semaksimal mungkin untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Erick singgung bahwa stabilitas tim yang sudah terbangun harus bisa dipertahankan. Sebelumnya, Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal suara-suara sumbang di platform sosial media yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat. Arya menegaskan untuk semua pihak termasuk para pendukung untuk satu suara mendukung Shin Tae-yong jangan mau terpecah-pecah. Ada kabar baik di tengah proses naturalisasi Kevin Dix yang sedang berlangsung lantaran ada satu pemain berstatus wonderkid yang memberi sinyal positif. Dia adalah Miliano Jonathans, pemain yang masih muda dan memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya asli orang Depok. Kini, Jonathans aktif sebagai pemain sayap andalan di klub Vitesse Arnhem yang mentas di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. Baru-baru ini diketahui bahwa keluarga besar Miliano yang tinggal di tanah air memberikan izin kepada pemain 20 tahun itu untuk gabung bersama Indonesia. Terutama kami warga Depok keturunan 12 marga sangat bangga manakala Miliano bisa main untuk PSSI, ujar Willy Jonathans yang merupakan paman dari Miliano Jonathans. Miliano memang asli Depok karena ada garis keturunan dan darah yang mengalir di dalam dirinya. Kendati demikian, ia lahir dan besar di Belanda, tepatnya di wilayah Arnhem. Pun, pemain Vitesse ini juga pernah kedapatan memberikan komentar terkait dirinya, yang memang asli kota Depok melalui Instagram pribadinya. "Gua asli Jalan Pemuda bang," tulis Miliano. Sekadar informasi, Jalan Pemuda itu asli ada di Depok, lebih tepatnya berdekatan dengan wilayah kantor wali kota. Memang Miliano sangat eligible buat menjalani proses naturalisasi, sebab tidak melanggar aturan FIFA yang menjadi patokan utama bagi pemain diaspora untuk alih kewarganegaraan. Sementara itu, pemain sayap 20 tahun ini belum pernah sekalipun tercatat membela timnas Belanda. Saat ini dirinya hanya fokus dalam turnamen Keukenkampioen Divisie. Tentu sudah jelas sekali bahwa Miliano bisa untuk diboyong oleh PSSI via naturalisasi, sebab ada alasan kuat untuk membawa dua ke dalam skuad Shin Tae-yong. Jayden Oosterwolde digadang-gadang bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Nama Jayden Oosterwolde belakangan menjadi perbincangan usai dirinya berhadapan dengan Maes Hilgers di Liga Eropa antara FC Twente versus Fenerbahce, Jumat lusa kemarin. Usai saling bertarung di lapangan membela klub masing-masing, keduanya tampak akrab saat bercengkrama pasca laga. Bahkan di luar lapangan, tampak ibu Maes Hilgers, Linda Tombeng, terlihat akrab saat berfoto dengan Jayden. Hal ini memancing reaksi netizen di jagat maya. Banyak netizen tanah air meminta ibu Maes Hilgers agar mengajak Jayden membela timnas Indonesia seperti halnya putranya. Dari pertemuan tersebut muncul spekulasi jika Jayden bisa saja diajak membela timnas Indonesia karena berteman baik dengan Maes Hilgers dan keluarganya. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001 atau saat ini berusia 23 tahun. Tak banyak informasi mengenai asal-usul. Hanya saja, disebutkan jika Jayden memiliki darah keturunan Suriname dan Indonesia. Exco PSSI Sumarji mengungkapkan target realistis timnas Indonesia di 2 pertandingan FIFA Matchday November 2024. Ia mengatakan, skuad Garuda harus bisa menang lawan timnas Arab Saudi.
dan imbang dengan timnas Jepang. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan bersua dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan mendapatkan 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumarji, timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang. Ya, bicara target realistis harus dapat poin, lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, kata Sumarji kepada awak media. Target ini dipasang setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Diketahui, Tom Hai dan kolega 3 kali imbang melawan timnas Arab Saudi, timnas Australia, dan timnas Bahrain. 1 pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Dengan serangkaian hasil ini, timnas Indonesia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. Tentunya, timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Sebab, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final. Sementara, tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Leeds United, kembali memberikan sinyal kuat bahwa dirinya siap memperkuat timnas Indonesia. Dalam interaksi di media sosial, Pascal terlibat dalam obrolan dengan rekannya, Joel Piroe, di Instagram. Pada salah satu unggahan, Pascal menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia, yang kemudian dibalas dengan komentar Indonesia is calling oleh Piroe, seolah memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kemungkinan Pascal akan bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini tentu saja memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama dengan semakin aktifnya PSSI dalam mendekati pemain-pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas. Siaran langsung sepak bola online. Pasca kabar ini mencuat, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari rencana besar PSSI dalam meningkatkan kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga Inggris, kehadiran Struijk tentu akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Pascal Struijk dikenal sebagai pemain bertahan yang kokoh dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, menjadikannya salah satu talenta yang diincar banyak negara. Meskipun sebelumnya ia sempat dirumorkan lebih memilih untuk memperkuat tim nasional Belanda. Interaksi terbaru ini seakan memberi sinyal bahwa Pascal mulai membuka peluang untuk membela negara asal nenek moyangnya. PSSI juga diketahui tengah giat mendekati sejumlah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Jika Struijk benar-benar memutuskan untuk membela timnas Indonesia, maka PSSI akan memiliki lini belakang yang semakin solid. Hal ini akan sangat bermanfaat mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama diantaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mengambil sumpah WNI. Sebelumnya, Dix telah menyambangi Jakarta dan bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Lantas, siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber Yusa Nugraha meyakini Jairo Riedewald akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI. Hal itu diungkapkan Yusa saat berbincang dengan Binder Singh dalam channel YouTube Bola Bung Binder belum lama ini. Kalau dari feelingku, memang dari kemarin-kemarin itu Jairo Riedewald yang bakal join. Karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda, dia juga punya media podcast yang besar di sana.
dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI, kata Yusa. Yusa Nugraha mengatakan, sebetulnya tidak sedikit pemain keturunan yang ingin membela Garuda. Diketahui pemuda berusia 23 tahun itu kerap berinteraksi dengan pemain berdarah Indonesia Belanda via channel YouTube-nya.